Di dalam nama Yesus Tuhan, kami luaskan roh Allah bekerja secara penuh di tempat ini. Ambil dari waktu ini Tuhan, seluruh pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus firman Allah dimuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Kita masih tetap ada dalam tema teruslah berlari, terus berlari. Judul firman Tuhan, judul khotbah saya pagi hari ini saya kasih judul selesaikan pertandinganmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang bisa bikin orang berlari itu pasti pertama karena tujuannya jelas, alamatnya jelas, mau lari kemana, ya. Tujuan kita ini mau larinya kemana, ya. Itu yang bisa bikin kita berlari, sebab hari-hari ini orang mau lari cuma tidak tahu arah yang pasti, tidak punya tujuan. Maka kalau kita tidak punya tujuan, misalnya lari jarak jauh, ini lari mau kemana? Lari mundur atau lari maju atau lari ke kiri atau ke kanan? Ya harus punya tujuan. Mungkin wasitnya atau yang mengatur perlombaan itu sudah tentukan lari ke sana, ya. Siapa yang sampai di garis finish, dialah pemenang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita bisa berlari kalau kita punya tujuan yang jelas. Seorang supir truk membawa truk yang isinya ratusan ekor ayam petelur. Karena ada yang pengusaha yang mau buka usaha baru, ya, usaha ayam petelur, kira-kira seperti itu. Ya, di tengah jalan tiba-tiba ada seorang tua yang melintas di jalan, dan karena saking kagetnya supir truk itu tiba-tiba merem, ya, rem mendadak, dan alhasil akibatnya dari rem mendadak itu semua ayam-ayam yang ada di bak mobil itu, ya, semua jatuh ke jalan, ya, semua tumpah ke jalan, dan kernetnya langsung panik, ya, langsung panik, dan dia langsung lompat turun ke jalan. Dia ikut ayam-ayam itu, dia cegat beberapa untuk tidak bisa lari, ya. Lalu dia lihat sopirnya cuma duduk tenang, ya, santai di depan. Lalu dia kebingungan, ini mau cegat yang mana, tinggal mana. Dia lari kepada sopirnya, "Bos, itu ayam-ayam pada lari, kenapa bos yang turun? Apa gue bantu ke tangkap ayam-ayam?" Sopirnya cuma ketawa santai. "Barang dong lari di mana? Alamat udah di sini dong, mau lari di mana?" Ya, ini alamat saya pegang di sini. Ya, kira-kira ayam-ayam itu mau lari kemana? Jadi dia santai, dia tidak perlu tangkap ayam-ayam itu. Ya, dia lupa kalau itu ayam, bukan manusia. Kalau manusia mungkin lari perlu alamat. Ya, tapi kalau ayam dia lari, dia tidak perlu alamat. Kemanapun dia sampai, disitulah dia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat dulu firman Tuhan Filipi 1, Filipi pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Filipi pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama karena cuma satu ayat. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Pada hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, ya. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi sampai di situ dulu. Jadi percaya atau beriman kepada Yesus Kristus itu adalah kasih karunia Allah yang memberikan itu
semua orang yang datang kepada Bapa itu karena dikaruniakan kepada Dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak dipanggil, kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Ya. Jadi percaya atau beriman kepada Yesus Kristus adalah hasil kasih karunia Allah yang memberikan iman kepada kita semua. Tapi bukan hanya Allah memberikan kasih karunia untuk percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, melainkan juga sepaket dengan itu dikatakan dalam firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, sambungannya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dua hal ini paralel. Yang namanya percaya itu kasih karunia, dan yang namanya menderita pun itu adalah bagian dari kasih karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, karena itu anak-anak Tuhan jangan miliki persepsi yang salah. Oh, kalau saya beriman kepada Yesus, berarti saya hanya beriman kepada hal-hal yang baik, yang menyenangkan, hal-hal yang kelihatannya menguntungkan saya, hal-hal yang bernilai berkat atau mujizat saja. Tapi kita juga mesti memahami bahwa di dalam kita beriman kepada Kristus, kita juga harus menyadari ada yang namanya penderitaan yang adalah bagian dari kasih karunia, ya. Karena itu dalam penderitaan pun kita wajib beriman kepada Kristus. Dalam penderitaan pun kita wajib untuk tetap percaya kepada Kristus. Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Yakobus 1 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi penderitaan ini ada kaitannya dengan soal ujian iman, ya. Jadi iman dalam penderitaan itu iman yang membuat kita mengalami yang namanya ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk mendewasakan kita, untuk membawa kita semakin matang, ya. Ujian untuk menjadikan kita menjadi Kristen yang semakin utuh, sempurna, ya. Kata sempurna, semakin sempurna dalam bahasa asli telios, yang artinya menjadi dewasa. Jadi untuk menjadi dewasa, orang Kristen tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Orang Kristen yang tidak suka dengan penderitaan, dia akan selamanya menjadi Kristen kekanak-kanakan. Untuk menjadi orang Kristen yang imannya semakin militan, yang imannya semakin matang, yang imannya semakin dewasa, membutuhkan ujian, ya. Kalau kita bicara soal ujian iman, maka kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, semua penderitaan yang kita alami dari kacamata Tuhan itu pasti nilainya adalah ujian. Meskipun memang seringkali iblis memakai ujian yang kita alami dengan tujuan untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita binasa, tapi Tuhan tidak punya tujuan yang demikian. Ya, jadi iblis itu sering menunggangi permasalahan hidup. Iblis suka dan pasti dia menunggangi setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk menjatuhkan setiap kehidupan kita, membuat kita binasa. Tapi tujuan Tuhan meluaskan ujian dalam kehidupan kita, tujuannya adalah untuk membawa kita semakin dewasa, semakin naik di dalam Tuhan. Ya. Tuhan tidak punya tujuan seperti iblis untuk menjatuhkan. Semua penderitaan yang kita alami tujuannya satu, untuk membawa kita semakin lebih baik di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, karena ujian ini membuat orang semakin dewasa, maka tidak bisa terhindarkan ikut Kristus, beriman kepada Tuhan, wajib hukumnya mengalami yang namanya penderitaan. Justru kalau kita mau ikut Tuhan, tidak mengalami penderitaan masalah, itu pasti keliru. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pengiringan kita. Kristen asli itu pasti
tidak bisa terhindarkan. Beriman kepada Tuhan wajib hukumnya masuk dalam penderitaan. Ketika Yohanes membaptis orang-orang yang datang kepada dia, orang Farisi dan orang Saduki, dan semua orang Israel datang kepadanya untuk dibaptis, dia berkata, aku membaptis engkau dengan air, tetapi ia, Tuhan, yang akan datang kemudian, dia akan membaptis kamu dengan apa? Roh dan dengan api. Maka setelah kita bertobat, kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis, kita akan mengalami yang namanya baptisan roh dan baptisan api. Orang Kristen tidak bisa luput dari yang namanya baptisan api, tidak bisa luput dari yang namanya penderitaan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-32. Ibrani 10 ayatnya yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sesudah kamu menerima terang, sesudah kamu bertobat, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sesudah kamu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kamu banyak menderita, bukan banyak terima berkat. Alkitab katakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menjadi percaya, sesudah kamu menjadi terang, kamu banyak menderita, bukan banyak terima berkat jasmani. Tidak, Pak. Jadi saudaraku, ini tidak bisa terhindarkan. Jadi Kristen asli, Kristen sejati, pasti orang itu akan mengalami banyak penderitaan. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, ya. Justru agak aneh kalau saudara jadi orang Kristen katanya beriman kepada Yesus tapi tidak dapat karunia yang namanya menderita. Itu jadi aneh, ya. Penderitaan karena orang Kristen harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ya. Iman itu kasih karunia, tapi dengar ini baik, penderitaan juga kasih karunia. Hal yang sama kalau Tuhan kasih kita karunia untuk percaya, untuk memiliki iman yang sejati, pasti Tuhan juga kasih kita karunia untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Makanya dalam khotbah Yesus dalam Matius 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14, Matius 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan garis bawah ini, dan sedikit orang yang mendapatinya. Balik kepada ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Jadi saudara tuh, kalau kita sudah ikut Tuhan, yaitu pintu yang sempit itu, pasti kita akan melewati berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada orang yang lewat di pintu yang sempit itu menyenangkan, tidak ada. Lewat di pintu yang sempit, bahkan Tuhan katakan banyak orang berusaha tetapi tidak akan masuk. Karena itu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena banyak yang berusaha. Kalau kita cuma sebatas Kristen berusaha, apa? Tidak akan masuk. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Itu tidak enak. Dalam hidup ini ada yang harus kita kerat, ada yang harus kita potong, kasih keluar. Apakah itu dosa, iri hati, kesombongan, ya, itu harus dikerat, kasih keluar. Masuk melalui pintu yang sesak. Maka kalau kekristenan kita tanpa penderitaan, kekristenan kita lebih banyak senangnya, perlu dipertanyakan. Karena kekristenan yang seperti itu ujungnya menuju maut. Amsal katakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi sebenarnya ujungnya maut. Jalan yang benar yang mana yang Tuhan sudah katakan? Masuk melalui pintu yang sesak. Untuk bisa melewati pintu yang sesak, orang harus berjuang. Makanya dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum itu pintu alternatif. Jangan saudara bayangkan jarum lubang yang biasa kita pakai manjai, karena tidak mungkin.
Ya, sampai kiamat pun tidak mungkin unta bisa masuk melalui lubang jarum itu. Lubang jarum yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah pintu alternatif. Ketika pintu gerbang utama di Israel itu sudah tertutup untuk semua orang bisa masuk ke dalam kota, maka yang dipakai adalah pintu yang disebut lubang jarum. Untuk masuk dalam pintu itu melewati lubang jarum itu, orang harus menunduk, unta-unta itu harus menunduk sedemikian mungkin sehingga mereka bisa merayap dengan pelan. Itu menderita. Untuk bisa melewati lubang jarum itu menderita. Nah, demikian pula Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan garis bawah ini banyak orang yang melewatinya. Banyak orang Kristen yang tidak mau hidup susah, yang tidak suka dengan kesulitan, yang tidak suka dengan penderitaan. Pokoknya saya kalau ikut Tuhan, Tuhan harus lancarkan jalan saya. Kalau saya ikut Tuhan tidak boleh ada penderitaan. Kita ikut Tuhan dengan tujuan supaya hidup kita jadi senang. Salah. Ya, Tuhan katakan masuk melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Orang Kristen yang tidak mau berjuang, itu jalan yang lebar. Aduh, cukuplah agama Kristen, jangan terlalu sok-sok alim, tidak perlu terlalu sok-sok kudus lah. Kita kan cuma manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Ya tidak mungkin kita sempurna. Kita pasti punya banyak salah dan dosa. Iya betul, punya banyak salah dan dosa. Tapi ketika Tuhan panggil kita masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, maka kita dijadikan baru. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Kalau kekristenan kita tidak mau berjuang untuk mematikan, untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kalau kekristenan kita santai Pak, neraka, kebinasaan tempat kita. Tempat kekal kita adalah dalam api, lautan api yang kekal. Sebab Alkitab katakan banyak orang akan melewati jalan yang lebar, tidak mau berjuang. Ini pendeta bilang tuh yang penting Kristen jangan pindah agama, potong pusar Alkitab, lalu kemudian sampai mati jangan pindah agama. Terserah mau hidup sesuka hati, mau hidup sungguh-sungguh kasih, terserah. Mau hidup seperti firman Tuhan kasih seperti firman Tuhan. Yang penting kita tetap agama Kristen. Karena juga ada juga pendeta yang katakan Tuhan sudah mengerjakan semuanya selesai, maka kita hari ini enjoy saja, tidak perlu berjuang. Kan Tuhan sudah kerjakan selesai, kerjakan keselamatan selesai. Benar, Tuhan sudah kerjakan keselamatan selesai dan diberikan kepada kita. Status kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan percaya, kita dibawa kepada terang Allah yang ajaib. Kita menjadi orang benar. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Jangan santai dengan iman kita, jangan santai dengan kekristenan kita. Ya. Pintu yang sempit itu bicara soal banyak tantangan, banyak penderitaan. Tadi Alkitab katakan bahkan ada aniaya. Jadi itu sesuatu yang penderitaan, masalah, tekanan, persoalan. Itu sesuatu yang seharusnya tidak mengagetkan bagi kita. Jadi waktu penderitaan datang itu bukan sesuatu yang harus kita herankan. Kok ikut Tuhan seperti ini ya? Kok begini ya ikut Tuhan? Itu bukan barang baru bagi orang yang ikut Tuhan. Penderitaan, masalah, tekanan itu hal biasa. Ya. Penderitaan itu sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Kecuali kalau kita jadi Kristen asal-asalan. Banyak penderitaan yang kita alami selalu berkaitan erat dengan kebenaran, dengan firman Allah. Jadi kok kenapa ikut Tuhan, kenapa beriman kepada Yesus harus menderita? Ya. Kenapa ikut Yesus dikatakan harus melewati pintu yang sempit? Kenapa beribadah kepada Tuhan mesti mengalami penderitaan? Karena berkaitan erat dengan yang namanya Injil, berkaitan erat dengan yang namanya firman Tuhan. Kalau jadi Kristen sejati, pasti orang itu berpegang pada prinsip firman Tuhan, berpegang dan berprinsip pada kebenaran. Itu yang pasti bikin kita menderita. Kristen sejati tidak mungkin ya tidak berpegang pada firman Allah. Kita bilang kita Kristen, tapi tidak mau pegang firman Allah. Kompromi sana, kompromi sini. Ya.
Kita seperti bunglon, di mana saja kita berada kita jadi seperti itu. Ya, karena saya pernah katakan jadilah termostat bukan termometer. Termometer itu dimanapun dia berada, kalau suhunya panas dia menyesuaikan diri dengan suhu di situ. Kalau datang di tempat yang suhunya dingin dia menyesuaikan diri dengan suhu di situ. Kalau termostat dimanapun dia berada, tempat itu harus mengikuti suhunya. Ya, jadi dia datang di tempat yang panas nih, dia akan menetralkan suhu di situ. Ya, jangan jadi termometer dimanapun ada, mengikuti kan seperti bunglon. Ya, di sini nggak, di situ nggak. Ya, kompromi sana, kompromi sini. Di gereja jadi kudus, di luar kudus. Ya, di gereja kudus, di tempat pekerjaan, di kantor kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi saudara, kita ini mesti menderita karena Injil Kristus. Jangan malu, jangan takut bersaksi tentang Tuhan. Paulus bilang kepada Timotius, jangan takut karena penjara, karena hukuman yang saya alami. Kamu harus menderita karena Injil itu kekuatan Allah. Jadi penderitaan yang kita alami karena firman Tuhan, karena kebenaran. Jadi kalau hidup di dalam Injil pasti akan mengalami yang namanya penderitaan dan tekanan. Hidup dalam kebenaran yang sungguh-sungguh pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena memberitakan Injil ini aku menderita. Sabar menderita dikaitkan dengan pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi orang yang sungguh-sungguh berdiri di atas pemberitaan Injil, orang yang sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran, orang yang mempunyai pegangan dalam hidup yaitu firman Allah, orang yang sungguh-sungguh tidak kompromi dengan dosa, menempatkan firman di atas segala-galanya, pasti orang itu akan mengalami konsekuensi yang namanya penderitaan. Jadi kalau Kristen tidak alami penderitaan, kemungkinan dia tidak hidup di atas kebenaran, pasti dia kompromi. Ya, dia baik di sini, di sana juga dia menyesuaikan diri. Dia G di sini, dia G juga di sana. Tidak alami penderitaan kan? Ya. Tapi kalau orang itu punya komitmen untuk berbeda, kalau orang itu punya komitmen dengan prinsip-prinsip yang jelas, punya komitmen untuk berdiri di atas kebenaran, maka pasti akan menderita. 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan tadi dikatakan 2 Timotius 2, coba tolong bacakan bagi kita. 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan demikian dia akan berkenan kepada komandannya. Tanda orang yang dipilih Tuhan, hidupnya tidak mudah. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang gampangan, yang imannya murahan, yang mau gampang-gampang saja. Kalau yang sesuai dengan beta punya keinginan, kalau ibadah itu sudah mengganggu kenyamanan saya, kalau ibadah itu mengganggu jam-jam tidur saya, jam jalan-jalan saya, kalau melakukan firman Tuhan menghambat karir saya di tempat kerja, kalau bicara kebenaran itu mempermalukan saya, maka saya tidak mau pilih jalan itu. Kalau bisa jalannya harus enak. Hidup beriman kepada Tuhan itu jangan bikin repot lah. Yang nyaman-nyaman saja. Itu jalan yang lebar. Dan banyak orang Kristen yang sedang melewati jalan itu. Sedih, saudara. Sedih. Ya.
Karena banyak orang Kristen dituntun oleh pendetanya, banyak orang Kristen dituntun oleh gembalanya untuk masuk melalui pintu yang lebar. Tidak usah bersusah-susah, Pak. Tidak usah menderita, tidak usah sampai harus berpegang pada firman Tuhan, sampai harus menderita di tempat pekerjaan, sampai harus menderita dalam kehidupan. Menyesuaikan saja di mana kamu berada, menyesuaikan saja, ikut saja. Kalau harus pancuri, pancuri saja. Kalau harus korupsi, korupsi saja. Enggak sana, enggak sini saja. Ya, tidak akan menderita. Itu jalan yang lebar. Banyak orang yang melewati jalan itu. Pelayan Tuhan yang tidak mau repot-repot berjuang. Orang Kristen yang tidak mau repot-repot berjuang. Yang penting berusaha. Tapi kalau saya bisa, kita ini berusaha untuk bisa lakukan firman Tuhan, saya berusaha untuk saya tersinggung, saya berusaha untuk saya marah. Tapi ya, saya bisa nih mau bagaimana lagi? Saya berusaha, tapi kalau saya bisa ya, kan sudah berusaha. Banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak dapat. Karena itu berjuanglah. Ya, jangan jadi Kristen gampangan yang imannya murahan. Kemarin saya bilang di doa puasa, hujan rintik sadiki sen datang ibadah, ingus turu sadiki sen bisa datang ibadah, AC panas sen datang ibadah lah, iman murahan. Ya, orang Kristen tidak boleh takut susah. Orang Kristen tidak boleh takut tantangan. Sebab untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Justru masa sulit, justru tekanan hidup, justru persoalan kehidupan membuktikan Yesus hidup. Justru ketika masalah kehidupan datang itu untuk membuktikan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau kita tidak mau melewati penderitaan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja kalau kita tidak berani masuk dalam lembah, dalam persoalan hidup? Ya. Kemarin saya kasih contoh, di saat bisnis sepi, usaha macet, coba segala sesuatu gagal, atau masalah dalam pekerjaan, ada orang-orang yang coba menjatuhkan kita. Itu waktunya kita mencari Tuhan. Waktunya kita mengalami Tuhan. Kita punya usaha, bisnis, pekerjaan. Ya, kalau usaha kita baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, pekerjaan aman-aman saja, kita jadi keenakan dan lupa diri. Ya, biasa kalau orang hidupnya diberkati mulai merasa nyaman dan mengandalkan diri, tidak merasa bahwa saya ini membutuhkan Tuhan. Coba contoh, kalau usaha kita sepi, ya sepi pengunjung, kalau usaha kita sepi konsumen, maka kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Mau buka usaha, ayo kita berdoa dulu yuk, semua karyawan kita berdoa supaya Tuhan memberkati usaha kita hari ini. Lalu mungkin ada yang kurang dari cara kita menyambut tamu, yuk kita perbaiki lagi. Sebab masa sulit datang untuk kita introspeksi diri kan. Kalau kita kurang di bagian ini, mungkin kita kurang ramah deh dalam menyambut konsumen. Ayo kita lebih ramah lagi, diperbaiki lagi. Tapi kalau usaha lagi laku-lakunya, rumah makan lagi laku-lakunya, bisnis lagi naik-naiknya, jangankan berdoa sebelum mulai usaha, bahkan jam ibadah pun kita tidak punya waktu untuk beribadah. Lakukan. Baik-baik kan, semuanya diberkati, tidak membutuhkan Tuhan, semua jalan lancar, aman jaya. Ya. Bahkan kalau usaha sudah, rumah makan sudah mulai ramai tuh, yang tadinya menyambut tamu dengan ramah karena sudah sangat ramai pengunjung, maka dia melayani asal-asalan. Datang juga bisa banting pindah. Orang masih makan, Pak, kalau bisa cepat berdiri sudah karena yang lain mau masuk. Ya, orang diusir. Kenapa? Ramai. Oh sih mau marah kamu apa? Terserah. Rumah makan saya ramai, saya tidak perlu melayani kamu. Kita asal-asalan. Karena kita rasakan kita punya rumah makan kan ramai pengunjung, tapi kalau rumah makan sepi itu kita mulai introspeksi, ada yang salah. Kita harus lebih ramah. Kita harus perbaiki di sini. Mungkin packagingnya kurang bagus, bikin yang baru. Kalau odol gigi dari tahun 80-an sampai tahun 2020 ini dia punya bungkusnya tetap sama, ketinggalan. Mesti diperbaharui lagi. Ya, itu makanya masalah kesulitan hidup datang, penderitaan datang, itu baik bagi kita kata firman Tuhan. Masa sulit datang membuat kita memperbaiki diri. Masa sulit datang
sungguh-sungguh masa sulit datang mengeluarkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Justru di masa-masa sulit adalah waktunya kita berbenah diri. Kita introspeksi diri kita, mulai lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu mengandalkan Tuhan. Ya, hidup adalah pertandingan iman. Selesaikan pertandinganmu, bertandinglah dengan benar. Ya, kemarin saya sudah jelaskan dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-9. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-9. Coba tolong bacakan bagi kita. Tetapi aku tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, biasanya orang suka tinggal di tempat di mana dia dihormati, di tempat di mana dia diterima, di tempat di mana tidak ada masalah. Paulus tidak. Justru di tempat di mana ada banyak penentang, dia pilih terus ada di situ karena ada banyak pekerjaan besar dan penting yang harus dia kerjakan. Justru orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang sesat dan bengkok hatinya ini, yang membuat dia harus tetap tinggal di situ karena itulah pekerjaan penting dan besar bagi dia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa selesaikan pertandingan kita? Pastinya tadi saya katakan di awal, kita punya tujuan harus benar. Ya, tujuan kita berlari itu harus benar. Kalau saudara punya tujuan dalam kehidupan, kita mengerti kemana kita mau lari, maka kita tidak akan gampang menyerah apapun tantangannya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26, tolong bacakan bagi kita secara cepat. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, begitu tantangan datang kita menyerah. Ya, saudara, kemarin saya ingatkan kepada para pelayan Tuhan, setiap orang yang diciptakan, setiap orang yang lahir ke dunia itu, ke dunia ini, dia lahir dengan sebuah tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tidak peduli prosesnya seperti apa. Mungkin dia lahir daripada seorang ibu tunggal. Mungkin dia lahir daripada sepasang keluarga yang bermasalah, sepasang suami istri yang bermasalah. Mungkin dia lahir dari keluarga miskin yang tidak punya apa-apa, atau dia lahir dari keluarga yang kaya. Mungkin waktu proses kelahirannya itu sangat menderita. Tidak peduli prosesnya seperti apa, tapi kalau sampai anak itu lahir ke dunia ini, dia lahir dengan rencana Allah di dalam dirinya. Ya, apalagi kalau kita semua sudah sampai sebesar ini, ada rencana Tuhan dalam diri kita. Karena itu mengertilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Saya pernah tahun berapa saya ikut seminarnya Rick Warren di Jakarta. 2000, waktu itu saya masih kuliah di Surabaya. 2004 ya. 2003 itu seminar Purpose Living Life daripada Rick Warren, dan saya bersama-sama dengan almarhum Ibu Caroline, kita ke sana ke Jakarta untuk ikut dengan Ci Esther juga. Kita bertiga ikut itu seminar Purpose Living Life. Lalu dia kasih contoh yang sangat bagus. Kalau mic ini diciptakan tujuannya untuk kita bisa pakai membesarkan suara kita, mengeraskan suara kita, orang lain bisa dengar. Tapi kalau mic ini kita pakai untuk giling cili, giling sambal, bisa ke tidak? Bisa. Sambal bisa halus kalau pakai mic. Giling sambal pakai mic, giling bisa. Ya, pasti bisa. Tapi ketika orang yang menciptakan mic itu datang dan dia lihat kita pakai mic itu untuk giling sambal, sedih hatinya. Sebab mic itu barang yang mahal. Mungkin kita beli mic 5 jutaan, mic yang bagus itu 5 jutaan ke atas ya. Itu mic yang bagus itu harganya mahal. Tapi
Tapi ketika dia datang, dia lihat kita pakai mic yang 5 jutaan, yang dia punya kapasitasnya besar, lalu kita pakai ulek sambal, dia sedih. Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan yang besar, untuk pekerjaan besar yang sudah Tuhan siapkan. Tapi kalau kita hidup hanya makan, tidur, bangun, kerja, lalu kemudian makan lagi, tidur, bangun, kerja, hanya hidup untuk diri sendiri, Tuhan sedih. Karena kita diciptakan Tuhan untuk pekerjaan yang besar, kata Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, karena itu pastikan kita bisa lari kalau kita fokus kepada tujuan yang benar. Tujuan hidup kita itu apa? Sehingga ketika penderitaan datang, kita tidak akan menyerah dengan penderitaan. Kita bisa lari kalau kita fokus kepada tujuan kita. Waktu kita mengalami penderitaan, ingatlah akan lecet dan luka lebam bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur yang ada di sekujur tubuh, bilur-bilur itu daging yang terangkat keluar. Waktu cambuk itu, cambuk yang ganas itu, karena di setiap ujung cambuk itu ada seperti mata kail yang ketika ditancapkan ke tubuh Yesus, waktu ditarik itu semua isinya keluar. Itu bilur-bilur. Ya, ingat ketika kita menderita, ketika kita dalam masalah kehidupan, ingat, pandang selalu luka lebam, lecet, bilur-bilur, daging yang terangkat keluar dari sekujur tubuh Yesus itu. Ingat. Ibrani 12 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ingat, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa dalam kehidupan, dalam kita berlari dalam hidup ini. Ingat akan luka lebam, bilur-bilurnya Tuhan, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau kita hanya fokus kepada luka lebam, lecet, biru-biru yang ada dalam diri kita, kita tidak akan bisa lari. Mengasihani diri terus, kasihani diri terus. Aduh, jangan ada yang perhatikan beta, ya, sehingga ada yang ingat beta lain. Kita mengasihani, dia menyakiti saya, dia melukai hati saya. Akan kita sering pakai apa yang dikatakan oleh dunia. Gelas itu kalau sudah pecah, dia tidak akan bisa kembali seperti semula. Itu menurut dunia, bro. Ya. Tapi kata Tuhan, dalam Tuhan kamu diciptakan ulang, kamu jadi baru, ciptaan baru, kamu jadi gelas baru, bro. Ya. Dan kalau kamu sudah jadi baru, kamu punya tugas untuk isi kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih itu. Isi kemerdekaan dengan apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Itu bahasa undang-undang, sebenarnya salinan daripada firman Tuhan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu apa? Memuridkan manusia. Kalau kita sudah diselamatkan, dibawa kepada terang, tugas kita, tujuan kita, cerdaskan kehidupan bangsa, itu artinya memuridkan. Semua orang harus dimuridkan. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, bangkit. Harus ada penggembalaan dan pemuridan di rumah. Bikin semua anggota keluarga, bikin semua orang yang di tempat pekerjaan kita jatuh cinta sama Tuhan. Sebab pemuridan itu bukan sekedar program. Pemuridan adalah keteladanan yang bersama-sama dengan orang-orang yang dimuridkan. Tuhan Yesus itu jalan sama-sama dengan murid-murid. Ketika ketemu batu, murid-murid mau lihat Yesus waktu ketemu batu, apa yang dilakukan oleh Yesus. Sekarang sekelilingmu juga mau lihat, keluargamu juga mau lihat, teman-teman di tempat pekerjaanmu juga mau lihat. Ketika kamu ketemu masalah, apa yang engkau lakukan? Ketika kamu bertemu dengan orang yang menjengkelkan, yang menyinggung kehidupanmu, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau menjadi serupa dan segambar dengan Yesus? Ya. Karena itu, ingat kembali tujuan Tuhan menciptakan kita. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam Yesaya ayat
pasalnya yang ke 60. Yesaya 60 ayatnya yang pertama. Yesaya 60 ayatnya yang pertama, tolong bacakan bagi kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Di dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu ada yang namanya janji atau nubuatan dan ada yang namanya penggenapan. Di nubuatan Nabi Yesaya ada nubuatan tentang saya dan saudara. Kita hanya perlu tangkap nubuatan ini. Kita hidup di zaman yang sama dengan rasul-rasul, zaman kasih karunia, zaman di mana kita sedang menantikan Yesus datang kembali. Kita satu era, ya. Kita beda era dengan Musa, dengan nabi-nabi, tapi satu era dengan para rasul. Karena mereka pun hidup di zaman kasih karunia. Mereka hidup di zaman di mana Tuhan bangkit dan sedang menantikan Tuhan datang kembali. Jadi kita perlu memperbesar hati kita karena kita sama satu era dengan mereka. Jadi kalau mereka sudah dicatat firman Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan hebat, itu pun tugas kita. Kemuliaan yang menyertai itu sama. Kalau rasul-rasul di perjanjian baru, Paulus, Petrus dan semuanya sedang menunggu kedatangan Tuhan, sama kita pun sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kita punya tugas untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan, bahkan lebih dahsyat, ya. Nubuatannya dalam kitab Yesaya yang sudah kita baca, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Nabi Yesaya menubuatkan bukan hanya kepada rasul-rasul di perjanjian baru, tapi juga kepada saya dan saudara. Saudara, ketika kita lahir baru, terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu terbit atas setiap kita. Tidak ada yang namanya mengharapkan transformasi perubahan itu. Ketika kita dibawa dari gelap kepada terang itu, tidak ada yang namanya lama, tunggu lama. Saya harapkan semoga saya bisa seperti ini, semoga nanti 10 tahun kemudian saya bisa seperti ini. Tidak. Ketika kita dibawa kepada terang Tuhan, yang baru itu sudah datang. Kan kita tidak mungkin waktu Bapak Hamenda beli mobil pizza plastik, lalu waktu mobil datang parkir di garasi, Bapak Hamenda dan Ibu Hamenda duduk di muka mobil baru berharap, cemas, khawatir. Aduh, semoga mobil ini bisa berjalan cepat, akan bisa laju Kak, jangan sampai dia berjalan macet-macet. Aduh, semoga mobil ini dia masih dingin. Bapak dan Ibu Hamenda tidak perlu duduk dan mengkhawatirkan itu, karena mobil yang datang mobil baru. Dia sudah pasti cepat, dia sudah pasti laju kencang larinya, dia sudah pasti AC-nya dingin, sebab yang datang pizza plastik baru. Nah, kalau Tuhan ciptakan kita baru di dalam Tuhan, tidak usah khawatirkan apakah saya bisa, apakah saya punya kuasa untuk menjadi saksi. Tidak usah khawatirkan, karena sudah pasti kapasitas yang Tuhan kasih, otoritas kuasa yang Tuhan kasih, itu ada dalam kita. Terang Tuhan sudah datang dan terbit atasmu. Jangan sembunyikan terangmu di bawah gantang. Perbesar kapasitasmu. Pakai kapasitas kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kan lucu kalau kita mengkhawatirkan mobil baru ini bisa jalan laju atau tidak. Engkau punya kapasitas yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tidak usah ragu, karena saudara pasti akan lari kencang. Saudara pasti punya kapasitas yang luar biasa. Ketika pindah dari gelap kepada terang, pasti larinya kencang, ya. Sebab nubuatan selanjutnya dalam Yesaya 60 di ayatnya yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan itu datang menutupi bumi, dan itu yang sedang terjadi. Tetapi dilanjutkan, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Itu nubuatannya. Penggenapannya di mana? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ketika hari Pentakosta dan Roh Kudus tercurah, disitulah penggenapan. Dan bagi saya dan saudara, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, coba tolong bacakan bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu
Kamu siapa? Saya dan saudara akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. dan kamu akan menjadi saksiku Iya. di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu tujuan Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya bagi para rasul, tapi nubuatan Nabi Yoel berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mencurahkan Rohku ke atas setiap manusia. Anak-anakmu akan mendapat mimpi penglihatan, teruna-teruna muda akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan semua dari segala usia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu nubuatannya digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu hiduplah dengan tujuan yang jelas. Ya, jangan sampai kita pakai hidup kita seperti kita pakai mik untuk ulek sambal. Kulkas, lemari pendingin, bisakah kita pakai untuk menyimpan taruh pakaian-pakaian di dalam? Bisa. Taruh pakaian, kemas pakaian, lalu taruh dalam kulkas, bisa. Tapi orang yang menciptakan kulkas, waktu dia datang, dia buka, dia lihat yang di dalamnya isinya pakaian, hatinya sedih karena tidak digunakan sesuai fungsinya. Kita diciptakan oleh Tuhan, punya tujuan yang jelas untuk pekerjaan besar, untuk pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Karena itu hiduplah dengan tujuan yang jelas. Selesaikan pertandingan kita. Yang kedua, andalkan Tuhan. Kalau kita mau selesaikan pertandingan kita, andalkan Tuhan. Ketika masalah persoalan kehidupan datang, sering dikatakan, ikut saja, nggak saja Tuhan, taat, turut saja kepada kehendak Tuhan. Sebab kalau kita kepala batu, sebab kalau kita bikin keras hati kita, nanti kita akan alami banyak benturan dalam kehidupan kita. Karena itu pastikan ketika masalah hidup persoalan datang, kita tunduk saja pada kehendak Tuhan. Sebab Ayub 9 ayatnya yang keempat, Ayub 9 ayatnya yang keempat, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang bisa berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau masalah persoalan hidup datang, taat dan tunduk saja pada kehendak Tuhan. Dan nikmatilah proses itu. Jangan lari dari proses, jangan menyalahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Nikmati saja proses itu. Lakukan bagian kita, tunduk pada kehendak Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, bahkan dalam masalah, dalam lembah kehidupan pun, kita akan menjadi orang yang sabar. Kita akan jadi orang yang tetap berpikir positif dan antusias dalam kehidupan ini. Sebab kemarin saya sudah jelaskan, antusias itu bahasa yang sangat kuat, itu kata yang sangat kuat. Karena kalau satu kata dalam bahasa, dalam 2 bahasa atau 3 bahasa, itu sama, berarti itu kata karakternya kuat. Antusias itu dalam bahasa Inggris maupun Indonesia itu sama, antusias, ya. Jadi antusias dari bahasa aslinya itu dari akar kata en dan theos. Entheos itu artinya Tuhan di dalam saya dan saya di dalam Tuhan. Itu antusias. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam kita, kita akan menjadi orang yang antusias. Tanda Tuhan di dalam kita, kita hidup dalam Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang antusias. Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Ya, ini bukan soal waduh mengerjakan keselamatan ini berat ya. Allah yang mengerjakan baik kerelaan maupun kehendak. Allah yang mengerjakan. Kalau kita bekerja bersama Allah, bermitra bersama Allah, itu berarti ada Allah dalam kita, kita ada di dalam Allah. Dan tanda daripada kita bekerja bersama dengan Tuhan, itu bisa dicek. Orang-orang yang hari-hari ini hidupnya tidak antusias, tidak punya semangat, tidak enteos Tuhan di dalam dan kita di dalam Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang hari-hari ini hidupnya tidak antusias. Kalau kita sedang tidak ada semangat dalam hidup, kalau kita sedang tidak antusias hari-hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada penciptamu, karena pasti ada yang salah. Karena antusias adalah kunci penanda kita, apakah kita sungguh-sungguh bermitra, bekerja dengan Tuhan atau tidak. Orang yang tidak antusias itu akhir-akhirnya dia akan bersungut. Ya, orang yang tidak antusias dalam hidup, yang tidak ada Tuhan dalam hidup dan dia tidak tinggal dalam Tuhan, dia lupa kalau dia sedang bekerja dengan Tuhan, dia terekam kerjanya Allah. Waktu dia dalam kerja, waktu dia bekerja awal-awal mungkin baik, akhir-akhir bersungut dan mempersalahkan orang lain. Kenapa? Karena menurut dia kerja sendiri. Karena menurut dia kerja sendirian. Akhirnya berbantah-bantah. Segala sesuatu akhirnya jadi berat buat dia. Tapi kalau kita menyadari, kita seorang yang bermitra bersama dengan Tuhan, kita itu tinggal jalan. Tuhan yang akan turun bekerja. Turun artinya kita mesti jalan, bertindak dulu, baru Tuhan turun menyertai kita. Tuhan turun bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Tuhan yang lakukan. Jadi jangan pernah ada bahasa untung ada beta. Beta cuma tolong saya, jangan ada bahasa itu. Kalau saudara tidak ada pun Tuhan sanggup kirim orang lain untuk tolong orang itu. Jadi jangan ada bahasa membanggakan diri. Itu untung ada beta. Ya, karena kita ini tinggal buka mulut saja dan Tuhan bicara lewat mulut kita. Jadi kalau Tuhan suruh pergi dan saksikan kemuliaan Tuhan, saksikan tentang Tuhan, buka mulut saja dan Tuhan memakai hidupmu jadi alat. Ya, jadi kita mitra rekan kerjanya Allah. Sehingga Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, jangan bersungut-sungut berbantah-bantah. Kalau kita sadar Tuhan di dalam kita, kita dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bersungut dan berbantah-bantah. Dari awal sampai akhir kita tahu kita tidak kerja sendiri, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Sekalipun kelihatannya orang tinggalkan, orang masa bodoh, tetap kita bersuka cita, tidak ada persungutan. Kenapa? Kita tidak kerja sendiri, Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kerjakan baik kehendak maupun kerelaan. Tadi dikatakan kan, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kerelaan maupun kehendak. Ya, untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, Tuhan yang kerjakan. Jadi mari hiduplah sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena kapasitas otoritas Tuhan sudah berikan. Yang kedua, berserahlah kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Ketika permasalahan hidup datang, ya, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Ikuti saja prosesnya, sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ingat, ini kemarin saya ingatkan di akhir daripada khotbah saya kembali ingatkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa angkat orang secara cepat dari bawah ke atas. Tuhan sanggup angkat. Alkitab katakan kalau Tuhan yang angkat tidak ada yang bisa turunkan. Tapi jangan lupa Tuhan pun sanggup menurunkan orang dengan sangat cepat dari atas turun ke bawah. Kalau engkau sedang naik dan engkau sombong, ini karena saya, usaha saya, kehebatan saya. Tuhan pun dengan sangat cepat bisa menurunkan engkau. Dan kalau Tuhan turunkan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa angkat. Nah, karena itu pastikan kita berserah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita mulai kendor, tidak antusias untuk melayani Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh, untuk berjuang mengikuti Tuhan, maka mari kita sadar kembali bahwa kita adalah rekan kerjanya Allah. Luaskan dia berkarya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga pribadimu.
Luaskan Tuhan bekerja bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Luaskan dia bekerja bagi masa depanmu. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Ingat, Yusuf pun dia tidak pakai step-stepnya manusia, dia tidak pakai step-stepnya dunia. Step dunia kalau mau berhasil mesti S1, S2, S3 selesai baru bisa naik. Tapi Yusuf tidak. Yusuf hanya berserah dalam masalah tekanan persoalan hidup. Tuhan pakai jalur bawah tanah, Pak. Masuk dalam penjara, difitnah bahwa dia akan memperkosa istri Potifar, masuk dalam penjara, sudah jadi budak masuk dalam penjara. Tapi kemudian Tuhan angkat dari penjara itu menjadi pemimpin di Mesir. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu luaskan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Jangan batasi Tuhan. Jangan atur Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Biarkan dia bekerja dan dia akan lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini.